Untuk bahan-bahannya di sini aku udah siapkan 2 buah bengkoang ukuran sedang. Nah, ini udah dikupas dan juga dicuci bersih. Untuk pewarna makanannya aku pakai warna merah muda dan juga hijau muda, tepung tapioka secukupnya, dan 6 sendok makan gula pasir. Oke, langsung aja untuk bengkoangnya kita potong-potong dulu dadu-dadu kecil kayak gini. Untuk lebarnya sekitar setengah cm atau boleh sesuai dengan selera kalian. Untuk memotongnya ini aku gunakan diamond knife set dari Stane Cookware. Satu set dapat 4 jenis pisau yang bisa kalian pakai sesuai dengan kebutuhan, 1 gunting dan juga 1 alat untuk mengasahnya. Oke, kita potong dulu 1 buah bengkoang, kemudian kita kasih warna merah muda secukupnya atau boleh sesuai selera. Setelah itu kita aduk-aduk sampai warnanya tercampur rata. Kemudian kita tambahin tepung tapioka secukupnya. Nah, ditambahinnya sedikit aja dulu, kemudian diaduk-aduk kayak gini. Kalau misalnya masih kurang tepung tapiokanya bisa ditambahin. Pokoknya diaduk sampai tepung tapiokanya itu menggumpal ke bengkoangnya kayak gini. Kemudian untuk bengkoang yang 1 buahnya lagi kita tambahin pewarna makanan warna hijau muda. Langsung aja diaduk-aduk sampai warnanya benar-benar tercampur rata. Setelah itu tambahin tepung tapioka secukupnya. Aduk-aduk lagi sampai tepung tapiokanya tercampur rata dan menggumpal di bengkoangnya. Langkah berikutnya, didihkan air secukupnya. Setelah itu langsung aja kita rebus bengkoang yang udah diberi tepung tapioka tadi. Dan ini kita rebus sampai mengapung. Nah, untuk merebusnya ini aku gunakan diamond casserole dari Stane Cookware, terbuat dari 7 lapisan granit Kremlon coating yang merupakan kualitas granit terbaik di kelasnya. Oke, kalau udah mengapung semua kayak gini, jangan terlalu lama direbus, langsung aja kita angkat dan tiriskan. Kemudian kita masukin bengkoang yang warna hijau. Nah, ini kalian nggak usah takut warnanya terkontaminasi, karena warna hijaunya akan tetap bagus meskipun air rebusannya bekas yang warna pink. Ini langsung aja diuraikan supaya tidak menempel satu sama lain. Kalau udah mengapung semua kayak gini, langsung aja kita angkat dan tiriskan. Oke, selagi bengkoangnya masih panas, masing-masing warna kita beri 3 sendok makan gula pasir. Setelah itu kita aduk sampai tercampur rata dan diamkan sampai gula pasirnya meresap ke dalam bengkoang. Langkah berikutnya, siapkan Nutrijel kelapa muda kemasan 15 gram, 50 gram gula pasir, dan 400 ml santan. Langsung aja semua bahan tadi kita masukkan semua ke dalam panci. Setelah itu kita aduk sampai tercampur rata dan masak sampai mendidih. Kita akan membuat jelly kelapa muda atau kelapa muda KW. Nah, untuk mengaduknya ini aku pakai mini spatula dari Stane Cookware. Satu set mini spatula dapat 5 jenis mini spatula yang bisa kalian pakai sesuai dengan kebutuhan, dan terbuat dari bahan silikon yang tahan panas sampai dengan 250 derajat Celcius. Sedangkan untuk memasaknya ini aku gunakan saus pan onyx series dari Stane Cookware, terbuat dari 6 lapisan granit Kremlon coating dari Jerman yang dijamin super duper anti lengket. Bisa dipakai di kompor gas ataupun kompor induksi atau kompor listrik. Nah, kalau jelly kelapa mudanya udah mendidih kayak gini, jangan terlalu lama dimasak. Langsung aja kita angkat, kemudian aduk-aduk dulu sebentar sampai buihnya hilang. Setelah buihnya hilang, kemudian kita tuangkan dalam wadah yang udah disiapkan, lalu dinginkan sampai mengeras. Untuk kuah creamy-nya kita pakai setengah kaleng kental manis yang kemasan 480 gram, 50 gram creamer bubuk, 100 gram gula pasir, dan 1 liter air.
Oke, langsung aja kita campurin dulu gula pasir, krimer bubuk, dan setengah kaleng kental manis. Nah, ini jangan dikasih air dulu ya. Kita aduk aja dulu ketiga bahan ini, karena kalau misalkan langsung ditambahkan air, krimer bubuknya itu pasti susah banget larutnya. Jadi kita aduk dulu aja kayak gini sampai benar-benar tercampur rata. Kalau udah benar-benar ketiga bahan ini tercampur rata, baru kita tambahkan airnya. Oke, langsung aja kita tambahin 1 liter air, kemudian aduk sampai tercampur rata. Gunakan air layak minum, ini aku gunakan air galon dengan suhu ruangan biasa. Boleh pakai air es, tapi kalau pakai air es lama larutnya ya untuk gula pasir dan bahan-bahan lainnya. Sedangkan kalau pakai air panas, bisa ditambahkan selagi krimer bubuknya belum tercampur rata, tapi biasanya harus didinginkan dulu sebelum dikemas. Setelah jeli kelapa mudanya dingin dan mengeras, langsung aja kita kerok pakai kerokan kelapa muda kayak gini, atau boleh kalian ganti dengan tutup botol. Kerokan kelapa muda kayak gini bisa kalian beli di toko-toko perabotan, atau juga kalian bisa beli di aplikasi marketplace online. Setelah itu siapkan 1 sendok makan biji selasi kering, kemudian langsung kita seduh dengan air panas secukupnya dan diamkan sampai biji selasinya mengembang. Langkah berikutnya kita kemas dalam tin wall ataupun mangkuk plastik ukuran 300 ml. Langsung aja satu warna dari bengkoang ini ataupun satu mangkoknya kita bagi jadi 10 mangkuk ataupun 10 tin wall. Terus kita tambahin juga jeli kelapa muda yang udah dikerok tadi. Sama ya, untuk jeli kelapa mudanya langsung kita bagi habiskan jadi 10 tin wall. Setelah itu untuk biji selasihnya kita tambahin kurang lebih 1 sendok makan, ataupun langsung dibagi habis jadi 10 mangkuk juga. Dan terakhir tambahkan kuah creamy-nya. Nah, ini kuah creamy-nya aku pakai 2 centong, atau silakan diisi sampai penuh. Pokoknya ini takarannya pas banget ya, jadi 10 tin wall ataupun 10 mangkuk plastik. Nah, kalau udah ditambahkan kuah creamy-nya boleh diaduk-aduk langsung kayak gini, atau kalau gak diaduk juga gak apa-apa, biar si pembeli aja yang ngaduk sendiri. Setelah dikemas semua, langsung aja kita tutup rapat. Dan supaya tampilannya lebih cantik dan menarik lagi, ini aku tambahin stiker yang udah aku desain pakai nama sesuai dengan keinginan. Ini aku beli di aplikasi marketplace, dapat harga murah banget, cuma 99 perak dengan diameter 2 cm. Kalau kalian mau juga silakan, untuk link pembeliannya udah aku cantumin di kolom deskripsi ya. Ini dia hasilnya, es bengkoang creamy yang aku buat. Gimana cara bikinnya? Gampang banget kan? Satu resep yang aku bagikan ini pas banget jadi 10 tin wall ataupun mangkuk plastik ukuran 300 ml. Untuk harga jualnya ini bisa kalian jual antara harga 7.000 sampai dengan 10.000 rupiah. Silakan disesuaikan sendiri untuk harga jualnya dengan harga bahan baku di daerah setempat. Sedangkan untuk masa ketahanannya, es bengkoang creamy ini bisa kalian simpan di kulkas maksimal sampai 3 hari aja. Oke guys. Langkah pertama, siapkan 1 saset Nutrijel coklat kemasan 20 gram, kemudian 50 gram gula pasir dan 400 ml air. Oke, langsung aja ke 3 bahan ini kita masukkan semua ke dalam panci. Setelah itu diaduk sampai tercampur rata dan larut, kemudian masak sampai mendidih. Nah, untuk memasaknya ini aku gunakan saucepan Onyx series dari Stein Cookware, terbuat dari 6 lapisan granit Greblon coating dari Jerman yang dijamin super duper anti lengket dan merupakan kualitas granit terbaik di kelasnya.
Sedangkan untuk mengaduknya, ini aku gunakan mini spatula dari Stain Cookware juga. Satu set dapat 5 jenis mini spatula yang bisa kalian pakai sesuai dengan kebutuhan. Terbuat dari bahan silikon yang tahan panas sampai dengan 250 derajat Celcius. Oke, kalau jelinya udah mendidih kayak gini, jangan terlalu lama dimasak. Langsung aja kita matikan api kompornya. Lalu aduk-aduk dulu sebentar sampai buihnya hilang. Setelah itu kita tuangkan ke dalam wadah yang udah disiapkan. Lalu dinginkan sampai mengeras. Langkah berikutnya, siapkan Nutrija cincau kemasan 15 gram, kemudian 50 gram gula pasir, dan 400 ml air. Oke, langsung aja ketiga bahan ini juga kita masukkan ke dalam panci. Setelah itu aduk sampai tercampur rata dan larut, lalu masak sampai mendidih. Nah, kalau yang tadi aku pakai saucepan dari Onyx series, yang sekarang ini aku pakai saucepan dari Glowpan series, tapi ini masih satu produk Stain Cookware juga ya. Kalau yang ini terbuat dari bahan marble coating dari Jerman, dijamin super duper anti lengket juga. Warna pinkinya yang super lucu, cocok banget buat kalian yang suka warna pink dan menambah suasana dapur lebih estetik. Nah, kalau jelly cincaunya juga udah mendidih kayak gini, jangan terlalu lama dimasak, langsung aja kita matikan api kompornya. Lalu diaduk-aduk dulu sebentar sampai buihnya hilang. Setelah itu tuangkan dalam wadah yang udah disiapkan, lalu dinginkan sampai mengeras. Lanjut kita akan buat jeli kelapa muda. Siapkan satu saset jeli kelapa muda kemasan 15 gram, 50 gram gula pasir, dan 400 ml air. Nah, ini juga sama, langsung kita campurkan semua bahannya ke dalam panci. Setelah itu aduk sampai tercampur rata, lalu dimasak sampai mendidih. Kalau udah mendidih kayak gini, langsung aja kita matikan api kompornya. Setelah itu diaduk-aduk dulu sebentar sampai buihnya hilang. Kemudian dituangkan dalam wadah yang udah disiapkan, lalu dinginkan sampai mengeras. Langkah berikutnya, siapkan setengah kaleng SKM kemasan 480 gram, 2 saset cappuccino, boleh pakai merek apa aja, kemudian 100 gram gula pasir, 50 gram creamer bubuk, dan 1 liter air. Oke, langsung aja kita campurin cappuccino, creamer bubuk, gula pasir, dan susu kental manis. Nah, ini jangan dulu ditambahkan air ya, kita campurin aja dulu, diaduk-aduk dulu sampai creamer bubuknya benar-benar larut. Karena kalau nggak kayak gini, creamer bubuk itu harus diseduh air panas baru dia bisa larut dengan sempurna. Nah, kurang lebih kayak gini ya hasilnya. Semua bahannya udah tercampur rata, baru kita tambahkan 1 liter air. Setelah itu kita aduk lagi sampai semua larutannya benar-benar tercampur dengan sempurna. Langkah berikutnya, kalau jeli coklatnya udah dingin dan mengeras, langsung aja kita potong dadu-dadu. Dan untuk memotongnya, ini aku pakai pemotong kentang, tapi boleh kalian ganti pakai pisau biasa. Cuma kalau mau hasilnya bagus dan bergerigi, pakai pemotong kentang kayak gini. Sedangkan untuk jeli cincau, ini kita kerok pakai kerokan yang kayak gini. Nah, ini dikerok supaya bisa hasilnya itu panjang-panjang kayak gini ya, kurang lebih hasilnya. Untuk jeli yang kelapa muda juga sama, ini kita kerok pakai kerokan kayak gini supaya hasilnya bisa panjang-panjang. Kemudian siapkan 1 sendok makan biji selasih kering, lalu seduh dengan air panas secukupnya dan diamkan sampai mengembang.
Langkah berikutnya langsung aja kita kemas dalam tin wall ataupun mangkok plastik ukuran 300 ml. Langsung aja ketiga jelly ini, jelly cincau, jelly kelapa muda dan juga jelly coklat, langsung kita bagi habiskan menjadi 12 mangkuk. Dan untuk biji selasihnya juga sama ya, ini langsung kita bagi menjadi 12 bagian. Dan terakhir tuangkan kuah cappuccino yang udah dibuat tadi, dituangkan 2 centong atau sampai mangkoknya penuh. Atau ini juga sama ya, dibagi habis menjadi 12 mangkuk. Setelah itu langsung aja kita tutup rapat, dan supaya tampilannya lebih menarik lagi, kita tambahin stiker. Dan ini aku pakai stiker yang udah aku desain pakai nama sesuai keinginan sendiri. Ini aku dapat harga murah ya, cuma 99 perak per piece yang diameter 2 cm. Ini aku pesan di aplikasi marketplace. Untuk link pembeliannya udah aku cantumkan di kolom deskripsi. Ini dia hasilnya cappuccino cincau yang aku buat. Gimana? Cara bikinnya gampang banget kan? Satu resep yang aku bagikan ini pas banget hasilnya jadi 12 mangkuk ukuran 300 ml. Untuk harga jualnya, satu mangkuknya ini bisa kalian jual antara harga 7.000 sampai dengan 10.000 rupiah. Silakan kalian sesuaikan sendiri untuk harga jualnya dengan harga bahan baku di daerah setempat. Sedangkan untuk masa ketahanannya, cappuccino cincau ini cuma tahan 1 hari aja di suhu ruangan. Kalau disimpan di kulkas bisa tahan maksimal sampai dengan 5 hari, dengan catatan pada saat pengemasan ataupun pembuatan tidak tersentuh tangan langsung. Oke guys, untuk membuat jelly rainbow-nya, ini aku udah siapkan 1 saset bubuk agar-agar yang tanpa warna. Kemudian 2 saset Nutrijel Plain kemasan 15 gram seperti ini. Kemudian pakai pewarna makanan, aku pakai warna ungu, warna hijau muda, warna kuning dan juga warna merah muda. Kemudian 200 gram gula pasir dan 1,6 liter susu cair. Oke, langsung aja semua bahan ini kecuali pewarna makanan langsung kita satukan ke dalam panci. Setelah itu aduk sampai tercampur rata dan semuanya larut. Kemudian masak sampai mendidih. Untuk memasaknya ini aku gunakan diamond casserole diameter 20 cm dengan 7 lapisan granit Kreblon coating dari Jerman yang dijamin super duper anti lengket. Juga ini merupakan kualitas granit terbaik di kelasnya. Untuk diamond casserole ini bisa kalian beli satuan ataupun bisa beli per paket. Biasanya kalau beli per paket harganya lebih terjangkau. Nah, sedangkan untuk mengaduknya ini aku gunakan mini spatula dari Stand Cookware juga. Terbuat dari bahan silikon yang tahan panas sampai dengan 250 derajat Celcius. Satu set dapat 5 jenis mini spatula yang bisa kalian pakai sesuai dengan kebutuhan. Oke, kalau pudingnya udah mendidih kayak gini, jangan terlalu lama dimasak supaya susunya nggak pecah. Langsung aja kita matikan api kompornya. Setelah itu aduk-aduk dulu sebentar sampai buihnya hilang. Kemudian tuangkan dalam wadah yang udah disiapkan. Ini aku siapkan 4 wadah, aku pakai tin wall yang 500 ml. Nah, ini langsung dibagi jadi 4 bagian ya. Setelah itu masing-masing bagiannya kita beri pewarna makanan, warna merah muda, warna kuning, warna hijau dan juga warna ungu. Langsung kita aduk sampai pewarna makanannya benar-benar tercampur rata. Setelah itu kita dinginkan keempat puding ini sampai mengeras. Langkah berikutnya siapkan 1 saset Nutrijel kelapa muda yang kemasan 15 gram, 50 gram gula pasir dan 400 ml air. Oke, langsung aja semua bahan ini kita satukan dalam panci, kemudian aduk sampai tercampur rata dan larut, lalu dimasak sampai mendidih. Untuk memasaknya, kalau yang ini aku pakai saucepan Onyx series dari Stand Cookware.
Terbuat dari 6 lapisan granit Greblon coating dari Jerman yang merupakan kualitas granit terbaik di kelasnya. Ini diameternya 18 cm, cocok banget buat kalian yang mau masak yang berkuah dalam ukuran yang kecil. Nah, kalau jeli kelapa mudanya udah mendidih kayak gini, jangan terlalu lama dimasak, langsung aja kita matikan api kompornya. Kemudian diaduk-aduk dulu sebentar sampai buihnya hilang. Kemudian tuangkan dalam wadah yang udah disiapkan, lalu dinginkan sampai mengeras. Langkah berikutnya, siapkan setengah kaleng susu kental manis kemasan 480 gram, 50 gram krimer bubuk, 100 gram gula pasir, dan 1 liter air. Oke, langsung aja kita campurkan krimer bubuk, gula pasir, dan untuk susu kental manisnya cukup kita pakai setengah kaleng aja. Langsung aja ketiga bahan ini kita aduk dulu sampai tercampur rata, karena supaya krimer bubuknya benar-benar larut dulu. Karena krimer bubuk itu cuma bisa langsung larut kalau diseduh pakai air panas. Jadi kalau pakai air dingin, kalau nggak dicampurnya kayak gini dulu, itu pasti susah banget tercampur ratanya. Tapi kalau diaduk kayak gini, dia akan langsung larut dan menyatu dengan bahan lain. Lalu bisa langsung kita tambahkan dengan 1 liter air. Nah, ini airnya langsung aja kita tambahkan semua. Kemudian diaduk sampai tercampur rata dan semua bahannya larut. Langkah berikutnya, kalau semua pudingnya udah dingin dan mengeras, langsung aja kita potong-potong. Ini kita bagi dua dulu ya. Yang satu bagian kita potong-potong dadu-dadu pakai pemotong kentang kayak gini supaya hasilnya bagus. Sedangkan yang satu bagiannya lagi kita kerok pakai kerokan yang panjang. Nah, ini dikerok supaya bisa hasilnya panjang-panjang ya. Jadi ini ada dua model. Sedangkan untuk jeli kelapa muda ini cukup dikerok panjang-panjang aja kayak gini. Tapi kalau kalian mau bagi dua juga dan dipotong dadu-dadu juga boleh. Kemudian siapkan 1 sendok makan biji selasih kering, lalu seduh dengan air panas dan diamkan sampai mengembang. Langkah berikutnya langsung aja kita kemas dalam tin wall ataupun mangkuk plastik ukuran 300 ml. Nah, baik yang dikerok ataupun baik yang dipotong-potong, ini langsung kita bagi jadi 12 mangkuk. Untuk yang jeli kelapa mudanya dibagi 12 mangkuk juga ya. Kemudian tuangkan masing-masing sekitar 1 sendok makan biji selasih yang sudah diseduh tadi. Dan terakhir, tuangkan kuah creamy yang sudah diracik tadi, dituangkan sampai mangkuknya penuh. Setelah itu tutup dan dirapatkan, dan supaya tampilannya lebih menarik lagi kita tambahin stiker. Ini aku pakai stiker yang udah aku custom sendiri. Aku dapat harga murah di marketplace cuman 99 perak per piece dengan diameter 2 cm. Ini aku beli di aplikasi marketplace dan silahkan untuk link pembeliannya udah aku cantumkan di kolom deskripsi ya. Ini dia hasilnya rainbow jelly creamy yang aku buat. Gimana cara bikinnya? Gampang banget kan? Satu resep yang aku bagikan ini bisa kalian lihat sendiri. Ini jadi 12 tin wall ataupun mangkuk plastik ukuran 300 ml.
Bisa kalian jual dengan harga sekitar 7.000 sampai dengan 10.000 rupiah per mangkuk, atau silakan kalian sesuaikan sendiri untuk harga jualnya dengan harga bahan baku di daerah setempat. Sedangkan untuk masa ketahanannya, jelly rainbow creamy ini cuma tahan 1 hari aja di suhu ruangan. Kalau disimpan di kulkas maksimal tahan sampai dengan 5 hari, dengan catatan pada saat pembuatan tidak tersentuh tangan langsung. Oke guys, semoga untuk bahan-bahannya di sini aku udah siapkan 2 saset Nutrijel strawberry kemasan 15 gram, 2 saset pop ice rasa strawberry, 100 gram gula pasir, dan 1 liter air. Oke, langsung aja untuk Nutrijel rasa strawberry, pop ice strawberry, gula pasir, dan airnya langsung kita satukan dalam panci, kemudian aduk sampai tercampur rata dan semuanya larut, lalu masak sampai mendidih. Untuk memasaknya ini aku gunakan saucepan Onyx Series dari Stain Cookware dengan 6 lapisan granit Krevlon coating dari Jerman yang dijamin super duper anti lengket, juga merupakan kualitas granit terbaik di kelasnya. Sedangkan untuk mengaduknya ini aku gunakan mini spatula dari Stain Cookware juga, terbuat dari bahan silikon yang tahan panas sampai dengan 250 derajat Celcius. Satu set dapat 5 jenis mini spatula yang bisa kalian pakai sesuai dengan kebutuhan. Oke, kalau jelly stroberinya udah mendidih kayak gini, jangan terlalu lama dimasak, langsung aja kita matikan api kompornya. Setelah itu kita aduk-aduk dulu sebentar, kemudian tambahkan fruity acid yang terdapat dalam kemasan Nutrijel. Kemudian aduk lagi sampai tercampur rata dan juga buihnya hilang. Setelah itu kita tuangkan dalam wadah yang sudah disiapkan, lalu dinginkan sampai mengeras. Langkah berikutnya, siapkan 1 saset Nutrijel kelapa muda kemasan 15 gram, 50 gram gula pasir, dan 400 ml air. Oke, langsung aja ketiga bahan ini kita masukkan semua ke dalam panci. Setelah itu kita aduk sampai tercampur rata dan semuanya larut, lalu masak sampai mendidih. Nah, kalau tadi aku pakai saucepannya Onyx Series, yang sekarang ini aku pakai saucepan dari Glowpan Series, dan ini masih produk Stain Cookware juga. Kalau yang tadi terbuat dari bahan granit, yang sekarang ini terbuat dari bahan marble coating dari Jerman, dan ini juga dijamin super duper anti lengket. Juga untuk spatulanya ini masih satu spatula yang mini spatula tadi ya. Oke, kalau jelly kelapa mudanya udah mendidih kayak gini juga, jangan terlalu lama dimasak, langsung aja kita matikan api kompornya. Setelah itu aduk-aduk dulu sebentar sampai buihnya hilang, kemudian kita tuangkan dalam wadah yang disiapkan, lalu dinginkan sampai mengeras. Untuk membuat kuah strawberry creamy-nya, ini aku siapkan setengah kaleng susu kental manis yang kemasan 450 gram, 2 saset pop ice strawberry, 50 gram creamer bubuk, 100 gram gula pasir, dan 1 liter air. Oke, langsung aja untuk creamer bubuk, gula pasir, pop ice strawberry, dan juga kental manis kita satukan semua dalam wadah yang udah disiapkan. Nah, ini kental manisnya cukup kita pakai setengah kaleng aja kayak gini ya. Setelah itu keempat bahan ini langsung aja kita aduk dulu sampai tercampur rata. Jangan ditambahkan air dulu ya, karena kalau ditambahkan air, creamer bubuknya ini susah banget tercampur. Tapi kalau diaduk kayak gini, creamer bubuknya akan menyatu dengan bahan lain. Dengan begitu akan lebih mudah diaduk ketika dicampurkan dengan air seperti ini. Nah, langsung aja airnya kita tambahkan, kemudian kita aduk sampai tercampur rata dan semua bahannya larut. Langkah berikutnya, siapkan buah stroberi. Ini aku pakai satu mika kecil yang dijual sekitar 7 ribuan. Nah, ini langsung aja untuk daunnya kita buang aja dan kita potong-potong stroberinya. Bisa dipotong menjadi 8 bagian ataupun menjadi 6 bagian. Pokoknya sesuaikan aja dengan ukuran stroberinya.
Dan untuk memotongnya ini aku gunakan diamond knife set dari Stand Cookware. Satu set dapat 4 jenis pisau yang bisa kalian pakai sesuai dengan kebutuhan, satu gunting dan juga satu alat untuk mengasahnya. Langkah berikutnya, setelah jelinya dingin dan mengeras, langsung aja kita potong dadu-dadu. Dan untuk memotongnya ini aku pakai pemotong kentang supaya hasilnya bisa bergelombang. Tapi kalau mau kalian pakai pisau biasa juga boleh. Nah, dipotong-potong aja kayak gini. Untuk ukurannya silahkan disesuaikan sendiri aja sesuai dengan selera. Sedangkan untuk jeli kelapa muda ini kita kerok aja pakai kerokan kayak gini ya, supaya hasilnya bisa panjang-panjang seperti ini. Kemudian siapkan juga 1 sendok makan biji selasih kering, lalu seduh dengan air panas, kemudian diamkan sampai mengembang. Langkah berikutnya langsung aja kita kemas dalam tin wall ataupun mangkuk plastik ukuran 300 ml. Nah, ini untuk jeli stroberi ataupun jeli kelapa muda kita habiskan bagi menjadi 12 mangkuk. Dan untuk stroberinya juga langsung kita dibagi habiskan menjadi 12 mangkuk. Setelah itu untuk biji selasihnya juga sama ya, satu takaran tadi langsung aja dibagi habiskan menjadi 12 mangkuk. Dan terakhir kita tuangkan kuas strawberry creamy yang udah dibuat tadi. Kita tuangkan sekitar 2 centong, atau untuk kuas stroberinya juga ini sama, kita bagi habiskan menjadi 12 mangkuk. Kemudian kita tutup dan dirapatkan. Nah, supaya tampilannya lebih menarik lagi, kita tambahkan stiker. Ini aku udah buat stiker yang udah aku custom sendiri. Ini aku beli di aplikasi Marketplace, dapat harga murah banget, cuma 99 perak per piece. Dan buat kalian yang mau punya juga stiker kayak aku, silakan untuk link pembeliannya udah aku cantumkan di kolom deskripsi. Nah, ini langsung aja stikernya kita tempelkan di tengah-tengah tutupnya seperti ini. Ini dia hasilnya strawberry creamy yang aku buat. Gimana? Cara bikinnya gampang banget kan? Satu resep yang aku bagikan ini pas banget, jadi 12 mangkuk ukuran 300 ml. Untuk harga jualnya ini bisa kalian jual sekitar 10.000 sampai dengan 15.000 rupiah. Silakan kalian sesuaikan sendiri untuk harga jualnya dengan harga bahan baku di daerah setempat. Sedangkan untuk masa ketahanannya, strawberry creamy ini cuma tahan 1 hari aja di suhu ruangan. Dan karena ini pakai buah stroberi segar, jadi maksimal cuma tahan 3 hari aja disimpan di kulkas. Lebih dari 3 hari biasanya tekstur stroberinya udah gak bagus lagi. Dan jangan disimpan di freezer, karena jelly yang udah keluar dari freezer itu teksturnya gak bakalan bagus lagi. Oke guys, semoga video ini bermanfaat. Kalau kalian suka dengan video aku, jangan lupa like, comment, and share ke teman-teman kalian supaya makin banyak orang yang terbantu dengan video yang aku bagikan ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih, selamat mencoba, dan assalamualaikum semua.